Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Sumiati, umur 82 tahun. Belum ingat apa? Umur 82 tahun, tinggal di Pelipur, di Bangka, Pangkal Pinang, ya. Pangkal Pinang, Bangka. Eh, Keadaan saya sejak 2 tahun yang lalu saya mengalami sakit, nggak tahu sakit apa tapi lemah, kaki nggak bisa jalan, pikiran nggak kekaruan, kepala pusing, tensi kadang naik kadang turun. Tapi saya nggak bisa ke rumah sakit karena masalah kaki. Jadi selalu berobat, manggil yang di rumah. Nah, kemudian akhir ini saya berobat, ketemulah dengan Bapak Padli. Nah, sekarang sedang diterapi dengan Bapak Padli selama baru 3 kali. Sakit saya sudah berubah, kaki saya udah bertenaga, dan pikiran saya fresh, udah nggak seperti dulu aut-autan. Ini agak tenang, dan makan pun walaupun sedikit rasanya kenyang. Tapi saya tidak pernah makan malam, nggak pernah saya ngapa-ngapain. Kalau udah jam 7 ke atas saya sudah stop, hanya minum air putih. Itu pun kalau haus benar. Sampai ketemu jam 10 pagi baru saya minum air putih lagi. Saya berjemur. Nah, akhirnya dengan minum suplemen yang dari Bapak Padli ini, rasanya tenang, pikiran pun fresh, nggak seperti sebelum saya ditanganin sama Bapak Padli ini. Padahal berobatnya juga seminggu sekali, kadang 10 hari sekali, tapi tenang. Saya bisa berpikir santai, nggak seperti dulu. Maunya marah-marah, nangis, sekarang enggak. Karena yang saya rasain nggak seberat dulu. Tangan saya kenceng, kaki kenceng. Sekarang udah pada longgar semua, mungkin karena pengaruh saya minum suplemen yang dari Pak Padli itu. Nah, setelah itu baru saya berpikiran, oh insya Allah kalau terus begini saya bisa pulih kembali seperti umur saya 70 kemarin. Amin. Nah, mudah-mudahan insya Allah saya bisa berjalan jauh, umpamanya keluar kota. Selalu ada yang sakit, ada yang saya bisa ikut. Kalau sekarang selama 3 tahun ini, 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun, saya di rumah, nggak bisa Nggak berjalan. bisa masak, Bu, ya. Iya, Nggak bisa masak. nggak bisa. Sekarang waktu lebaran itu saya nekat masuk dapur setik selama hampir 2 tahun lebih. Saya nggak pernah megang bawang, nggak pernah megang pisau, karena tangan saya berat, kapal berat. Nah, kemarin saya nekat waktu hari Rebo, mau lebaran besok pagi, saya nekat masuk dapur dari setengah 6 pagi, dari jam 9 pagi sampai setengah 6 selesai itu masakan. Saya bisa masak 4 macam. Tadinya selama 2 tahun lebih saya nggak pernah ke dapur. Akhirnya saya nekat, saya coba. Bisa saya masak. Bisa masak ayam, masak daging, sambal, nasi. Dan saya pun makannya santai. Walaupun saya semuanya pantang. Tapi saya bisa nyemur daging, karena daging kan nggak pantang. Sambal asam lah istilah orang Bangka. Nah, sama numisnya labu siam. Nah, jadi setelah saya sakit itu 2 hari 3 hari itu lemes karena selama 2 tahun lebih saya nggak pernah bergerak. Itu saya nekat, tiba-tiba sampai sekarang santai. Saya bisa jalan sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Tapi itu tadi, kita rutin. Apa
apa yang diajarkan Pak Kedel itu, kita harus tenang, pikiran santai, jangan mikir segala macam, pokoknya pikir penyakit kita. Alhamdulillah, sekarang saya udah enak, makan juga walaupun sedikit, kenyang terus bawaannya. Mungkin pengaruh suplemen itu. Ya, jadi sekarang ini kalau udah berapa hari, saya udah pesan Pak Padli. Ya paling ya di apa nih terapi sedikit karena kaki saya ini yang berat kenceng tadinya, sekarang ini udah longgar, udah langkahnya itu udah nggak berat kayak dulu lagi. Tapi masih belum bisa berjalan jauh karena saya belum berani. Karena belum ibaratnya belum teger gitu. Ya tinggal nunggu waktu lah. Ini juga baru tiga kali hari ini. Alhamdulillah, Bu, ya. Alhamdulillah perkembangannya banyak dibanding saya kemarin 2 tahun lebih saya berobat ini, obat dokter, obat ini, tapi nggak ada yang masuk. Alhamdulillah ini santai, tapi saya merasakan itunya perkembangannya. Mudah-mudahan insya Allah ketika ada baik lagi saya bisa jalan aja saya mau. Amin. Mudah-mudahan insya Allah minta bantu doanya Amin. dari semua kalangan Amin. yang melihat saya, Amin. ikut mendoakan saya biar saya seperti semula umur 60-70 yang lalu. Ini umur saya udah 82. Alhamdulillah, Bu, ya. Amin, alhamdulillah. Jadi pesan-pesan untuk orang yang muda masih sakit gimana, Bu, nih, Bu? Ya, pesan-pesan untuk orang yang muda, Sakit. jalanin hidup ini dengan santai. Makan harus kita jaga. Kalau sudah malam, kalau bisa, kalau sudah jam 7, jam 8 ke atas, sudah enggak, jangan diisi apa-apa lagi terkecuali air putih panas. Itu aja. Karena kalau kita bisa mantang makanan, insya Allah perut kita juga tenang, santai, nggak macem-macem. Ternyata saya sekarang nggak pernah masuk angin lagi, nggak pernah penuh, tadinya perut penuh, sekarang udah enggak. Walaupun saya ketemu nasi itu cuma jam setengah 1, jam 6, setengah 6, ketemu lagi nanti jam setengah 1 siang. Nah, tapi itu tadi lah, ya kita jagalah sendiri kesehatan kita. Kan kita udah merasakan bagaimana kalau kita makan jor-joran, Ya. sama kita pantang. Kita udah rasa, seperti saya sekarang. Insya Allah lah, kalau kita ikut peraturan yang Pak Padali rasa ini kan, kita yang merasakan sendiri. Jaga hati, Bu, ya. Nah, yang pertama jaga hati. Hati kita tuh utama. Jangan terlalu dikembang kesana kesini kesana kesini. Banyak pikiran nggak karuan. Satukan aja pikiran kita. Ibadah. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semuanya akan berhasil dengan pelan-pelan. Amin. Semoga ini saya dibantu oleh yang melihat saya sekarang dimanapun berada. Saya Doakan, Bu, ya. Ya, minta bantu doanya agar saya sehat seperti semula walaupun umur saya udah 80 ke atas. Mudah-mudahan insya Allah saya masih bisa seperti umur 70-an. Amin. Yang kemarin saya jalani. Amin. Hanya saya minta bantu doa sama yang lagi melihat saya. Mudah-mudahan doanya kalian semua dari manapun itu bisa menjadi masukan untuk saya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum dan sesudahnya saya minta banyak-banyak terima kasih atas doa yang semua berikan sama saya. Mudah-mudahan saya diberi sehat. Terima kasih banyak yang sudah melihat saya dan sudah membantu doa. Mudah-mudahan doa kalian semua dari manapun itu berada diberkahi Allah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nashir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi. Alhamdulillah,
Pada hari ini hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 kita berada di rumah Ibu Sumiati. Beliau ini seperti ibu kita juga dengan Bapak. Boleh semangat terus. Tinggal di daerah Pelipur, daerah Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Alhamdulillah beliau sakit selama 2 tahun, Ibu ya. Ya. 2 tahun nggak bisa kemana-mana. Dengan izin Allah, alhamdulillah kita terapi di sebelahnya rumah Ibu. Siapa namanya Ibu? Ibu Sari. Ibu Sari, Ibu Rina, Bu ya. Ya. Ya kita terapi, cuma alhamdulillah Allah menunjukkan kita ke sini. Ibu Sumiati kita terapi 3 kali, Bu ya, Ya. hari ini. 3 kali hari ini. 3 kali dan alhamdulillah minum produk dari AFC yaitu Sop Subarasi dan Usukusi. Nah, alhamdulillah beliau sekarang 2 tahun tidak pernah masak, tapi hari Rabu kemarin waktu pas mau lebaran alhamdulillah beliau dari jam 9 sampai jam 6. Nah, jadi sakit apapun adalah pusatnya di hati dan pikiran kita. Karena hati punya fungsi, hati itu 500 fungsi. Nah, seandainya kita punya anak 500 anak, gimana cara kita mengelola? Begitu hati. Nah, jagakan hati kita, jaga pikiran kita, jagakan hati kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Terus jadikan hati kita yang selalu memaafkan, hati yang selalu memberi, hati yang selalu memberikan kasih sayang, hati yang selalu ikhlas, hati yang selalu istiqomah dan tawadu. Itu adalah energi positif yang kita butuhkan. Jauhkan energi negatif dalam hati dan pikiran kita, itu rasa dengki, rasa iri, rasa sombong, rasa ingin menang sendiri. Itu adalah penyakit hati yang harus kita hindarkan, teman-teman ya. Jadi selain kita terapi, ibunya minum produknya luar biasa, Bu ya. Jadi produk itu, Bu, Iya. walaupun kita tidak terapi, dia bisa menerapi sendiri. Iya. Karena dia bisa membersihkan pembuluh darah kita, membersih usus kita, membangkitkan sel kita yang rusak. Iya. Tapi alhamdulillah, Ibu ya. Ya. Bapak ini yang luar biasa, yang mengurus Ibu, Ya. walaupun tinggal di rumah berdua. Bapak sama nama Pak? Sudarsono. Sudarsono. Luar biasa Bapak ya kan. Urus ibunya 82 tahun. Bayangkan 82 tahun, teman-teman. Beliau punya semangat yang luar biasa. Maka saya bilang ke Ibu, ikhlaskan hati, Bu ya. Ikhlaskan hati. Apa yang terjadi adalah ikhlaskan hati. Karena penyakit adalah di hati dan pikiran kita. Hati mempunyai fungsi 500, kalau jantung cuma 1. Bayangkan teman-teman, kalau kita punya anak 500, gimana cara kita mengelolanya? Begitu dengan hati. Nah, jadikan hati kita hati yang selalu memaafkan, hati yang penuh kasih sayang, hati yang memberi, hati yang ikhlas, hati yang selalu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk semua orang. Insyaallah. Kalau kita memberikan yang terbaik, suatu saat kita akan yang diberikan yang terbaik. Insyaallah, teman-teman. Yakinlah. Yakin Allah sayang sama pada manusia. Insyaallah. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Pani Saputra, terapis dari Kampung Dul, insyaallah akan membantu kebaikan untuk semua orang yang membutuhkan. Ya Bu ya, Pak ya. Doakan saya biar sehat. Amin. Biar banyak membantu orang. Membutuhkan, yang penting kita sama-sama berdoa. Luar biasa. 3 kali sudah mulai, 2 kali Bu ya, sudah mulai bisa masak, dibantu dengan produk AFC Usagasi dan produk ini. Alhamdulillah. Jadi mari kita manusia yang Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.